Oke, baik, hari ini kita punya 1 jam, dan 1 jam kita akan mungkin melanjutkan aja ya materi tentang elektrometalurgi. Sebenarnya tadi tadi pagi Pak Hardev juga dan Pak Pramujo menyelenggarakan kuliah tamu ya dari mahasiswanya yang sudah lulus dan jadi dan kerja di Inalum. Itu sebenarnya yang akan dijelaskan juga sih ya oleh saya sebenarnya, dan mungkin lebih lebih kaya dan lebih teknis dari lebih teknis mungkin yang di kuliah tadi. Jadi saya nanti mungkin mau minta recordingnya ke Pak Hardev dan Pak Pramujo kalau misalnya kita bisa dapat dan kita bisa dengarkan atau mungkin menyimak saat kita waktu luang ya. Itu bisa memperkaya khasanah keilmuan kita. Ingat, kuliah pilihan itu sebisa mungkin kita harus tahu yang praktis-praktis ya, jauh lebih praktis dibandingkan dengan yang teori gitu ya. Jadi kayak kalau kalian ingat kemarin, misalnya kenapa dikeringinnya sampai 5% misalnya, si batu bara atau bijinya atau batu bara. Nah, ternyata keringnya si butiran-butiran tanah atau mungkin biar nggak sticky ya, biar nggak liat gitu ya, biar nggak nempel-nempel di dinding. Ternyata itu kan aspek yang sangat teknis yang tidak kita yang kita tidak tidak lihat kalau ada di kuliah gitu. Termasuk misalnya saya juga ngajar di kuliah teknologi pemrosesan batu bara, atau di mungkin sekarang mungkin ke depan nggak akan ada lagi kuliah batu bara ya. Kayaknya ya, karena batu baranya bakal dihilangkan ya. Sekarang udah harus zero waste, nggak boleh ada batu bara. Mungkin kita ganti aja kuliahnya nanti. Itu di kuliah tersebut juga misalnya ada desain reaktor, misalnya kenapa harus ada air di dekat, misalnya di dekat injeksinya. Oh, ternyata airnya itu untuk mendinginkan daerah sekitar injeksinya, biar kalau dia diinjeksikan oksigen, terus oksigennya kena batu bara juga, terus jadi panas, reaksi eksotermik, kemudian tidak membuat si mata injeksinya itu meleleh, misalnya hal-hal seperti itu. Itu yang hal-hal teknis seperti itu yang dibutuhkan sebenarnya di dunia kerja, dimanapun kita berada, aspek-aspek yang praktikal, namun sulit dijelaskan, mungkin sulit juga kita kita baca di atau kita belajar di kuliah kalau memang tidak ada yang hal-hal seperti itu. Jadi saran saya sih, mumpung kalian masih ada waktu, atau misalnya ikut kuliah pilihan ya, atau mungkin semester depan ngambil kuliah pilihan yang lain, ambil sebanyak-banyaknya ilmu tentang yang praktikal. Karena kalau basic, oke, dosen dosen paling tahu ya. Kalau basic udah tahu, udah jelas gitu. Tapi kalau misalkan aspek praktikal itu tidak semuanya punya. Jadi kita sama-sama manfaatkan. Oke, nah jadi membahas lagi sedikit. Jadi di sini untuk elektrometalurgi itu prinsipnya di mana massa yang katoda yang dideposisikan, jadi massa yang logam yang dideposisikan di katoda itu sebanding dengan current efisiensinya ya, current efisiensinya atau si rapat arus atau efisiensi arus dibagi dengan bilangan Faraday, kemudian dikali dengan atomic mass, dibagi dengan Z itu berapa plusnya ya dianya, kemudian kalikan dengan arus, dikalikan dengan waktu. Jadi sangat-sangat berpengaruh gitu. Nah, kemudian juga kemarin juga kita lihat juga bahwa untuk di elektrometalurgi, aspeknya yang digunakan adalah aspek termodinamikanya adalah menggunakan hukum Nernst, di mana delta E itu adalah minus N RT dibagi dengan NF ln A0 dibagi AN plus. Nah, kemarin kita juga lihat juga Butterformer. Apa ini nggak ada ya file-filenya? Coba saya share full. Bentar. Nggak ada ya foto-fotonya ya? Ya udah. Kita coba lanjutkan aja. Nah ya, oh ya, di sini ada foto. Nah, ya di sini kemarin juga kita lihat
beberapa generalized Butler-Formel correlation ya. Jadi ternyata walaupun yang delta E yang kita tahu misalkan anoda dikurangi katoda itu ya, itu ternyata memang hanya termodinamikanya saja. Sehingga kalau misalnya kita ingin laksanakan dengan cepat atau dengan kinetika yang measurable ya, yang bisa diukur, maka kita harus mengaplikasikan over voltage ya. Misalkan over voltage yang diperlukan, dan ini nanti berpengaruh ke listrik yang diaplikasikan ya, yang dibutuhkan untuk proses elektrokimia. Oke, saya jadi, dan kemudian kita juga lihat juga minggu lalu bahwa kita tidak bisa seenaknya over voltage dan density-nya akan naik gitu ya. Lama-lama nanti dia akan dibatasi oleh mass transport atau mass transfer masanya. Jadi dimana kalau misalkan yang satu cepat habis, supply masanya ini akan saling akan menjadi pembatas. Nah, jadi dari tadi mungkin kalau kita lanjutkan saja kan ini banyak ya kemarin. Nah, jadi dari intinya kalau dari diskusi yang atau mungkin dari yang dijelaskan di minggu lalu, untuk mengetahui hubungan antara potensial elektroda, katoda dan anodanya ya di sel elektrokimia dengan density yang didapat, di mana nanti density atau current density atau arus listrik ini nanti kan berpengaruh ke laju ya, laju produksi. Intinya nanti gimana biar dapat laju produksi sekian gitu ya. Maka yang berpengaruh adalah pertama reaksi elektrokimianya, kemudian elektrode ya, elektrodanya seperti apa, elektrodanya jenis katodanya juga itu akan seperti yang mana gitu. Kemudian aktivitas atau konsentrasi dari reaktan, jadi konsentrasi di anodanya itu akan berpengaruh. Kemudian mass transfer karakteristik dari setiap elektroda. Oke. Nah, sekarang kita lihat seperti apa desain dari reaktor elektrokimia. Desain reaktor dari elektrokimia itu yang pasti pertama kita ingin punya good electrical conductor ya. Kalau punya artinya kita punya dia bersifat konduktif dan elektrodanya juga bersifat konduktif juga ya. Dan kemudian low Tefel slope. Jadi low Tefel slope itu adalah jadi kalau tadi ada ini kayaknya kurang enakan ya kalau di sini. Jadi kalau misalnya di sini tadi ada arus, kemudian di sini adalah elektrodanya. Kalau low Tefel slope itu dia nggak terlalu rendah ya ininya ya, over voltage-nya dia nggak terlalu rendah gitu. Tentunya kalau misalkan Tefel slope-nya atau gradien dari tafelnya dia terlalu curam, maka kalau ingin kita arus yang lebih tinggi, kita butuh rapat arus atau butuh over voltage-nya yang juga cukup tinggi juga. Dan over voltage nanti kan berpengaruh juga terhadap supply yang harus kita berikan gitu ya. Dan elektroda juga tidak boleh terpasivasi atau jadi kalau ada elektroda, kalau misalnya katoda gitu ya, katoda kemudian ada produk di sini gitu. Kalau dia terpasivasi, misalnya ada side reaction atau hasil dari produk samping, kemudian dia ikut nempel di elektrodanya, kemudian dia malah membuat berikutnya tidak efektif gitu ya, maka dia terpasivasi. Nah ini tidak diinginkan karena artinya elektrodanya harus ditarik, katodanya ditarik, kemudian diambil lagi gitu ya, diulang lagi, dan itu kan sangat menguras tenaga. Nah untuk larutan untuk larutan elektrolit ini kita harus memiliki conductivity ionnya yang tinggi, juga stability yang tinggi, chemical stability yang tinggi juga, agar tidak mudah menguap, tidak mudah terdegradasi gitu ya. Itu larutan elektrolitnya.
dan juga berarti elektrolit juga mungkin kalau misalkan di atmosferik, tekanan atmosferik atau berdasar dengan air, kita juga nggak boleh terlalu tinggi mungkin ya, kalau nggak nanti larutan-larutannya menguap. Kemudian juga punya ke kelarutan yang tinggi terhadap ion-ion yang akan larut dan akan diendapkan gitu. Dan ini semuanya mempengaruhi dari desain dari sel dan tentunya optimisasinya. Nah, contoh-contohnya ini nanti kalian lihat ya, kita jadikan tugas. Cari di buku Hayes, kalau dulu di halaman 334, namun kalau nggak tahu, saya belum ngecek di yang buku baru ya, yang mana. Tapi di sini ada contohnya, ada contohnya tentang electrodissolution dari metal sulfide. Jadi bagaimana kalau sudah punya mate ya atau matte dan misalnya metal sulfide itu kalau mau sebelum di electrowinning jadi logam, ini diendapkan dulu, dilarutkan dulu ke dalam larutan elektrolit, dan ini menggunakan proses elektrolisis. Nanti kita lihat sama-sama di bukunya, atau ada ntar kita update lagi ya di sini. Kalau di sini sih di buku 334 di bukunya. Oke, kemudian contoh yang lain juga ini kita bisa dilihat juga di buku Hayes 336. Ini kita jadikan PR juga ya, biar sama-sama mempelajari, yaitu kloroalkali sel. Kloroalkali sel itu adalah sel elektrolisis yang mengelektrolisis apa coba? Alkali sama kloro, yang mengelektrolisis NaCl ya. Jadi dia mengelektrolisis NaCl, nanti dia di produknya akan ada gas klorin dan juga ada NOH. Gas klorin ini siap digunakan. Bu, maaf, ini slide-nya nge-freeze ya Bu, atau di saya doang ya? Oh, nge-freeze ya? Di saya masih yang Butler-Volmer equation. Oh, oke. Kenapa ya? Saya tadi itu sih apa namanya di full screen, jadi nggak kena full screen ya? Tunggu. Ini masih yang Butler-Volmer. Oke. Ya ini. Sekarang di sini. Nah, ini udah jalan. Ini udah jalan ya. Nanti lihat lagi aja ya sini ya. Jadi tadi tadi kan dari sini ya. Nah dari sini tadi jenis-jenis elektroda dari reaksi, aktiviti dan mass transfer. Kemudian tadi nah faktor-faktor yang mempengaruhi pertama adalah elektrodanya, kemudian sama elektrolitnya, kemudian dan faktor-faktor tersebut mempengaruhi dari sel desain. Oke. Nah, nanti PR-nya dilihat di buku Hayes, saya nggak tahu ya kalau di yang baru tuh halaman berapa ya. Ada contoh-contoh tentang electrodissolution dari metal sulfide, kemudian ada tentang kloroalkali sel, tentang pembuatan NaOH ya, NaOH dan Cl- ini tentang NaOH. Bias ini NaOH dan Cl gas untuk klorinasi. Nah, ini dibuat dari NaCl ya. Ingat kalau udah industri metalurgi, kita bakal berhadapannya dengan ratusan ribu ton per tahun gitu ya, udah puluhan ribu ton per tahun gitu. Jadi scale up-nya memang sangat besar gitu. Dan ini membutuhkan sehingga contohnya di kloroalkali sel ini ada di Chandra Asri ya kalau nggak salah. Jadi mereka butuh gas klorin untuk membuat PVC, maka ada sel elektrolisis. Kemudian ini juga ada ini aluminium production nih sebenarnya. Ini berarti ini saya coba kita cari ya. Mudah-mudahan saya dapat recordingnya dari Pak Habdev dan Pak Pramujo, biar sama-sama nggak usah di-PR-kan, tapi kita tonton sama-sama gitu, biar ya di waktu luang kita ya untuk melihat contoh dari aluminium production. Tapi habis ini mungkin saya akan lihat dulu bahwa ada contoh yang bisa kita bahas bareng-bareng juga. Oke, nah ya, jadi itu tugasnya.
Nanti silakan dilihat. Nah, oke. Nah, eh, kemudian saya akan tambahkan file dari dulu saya dari profesor saya dulu pernah memberikan short course ya tentang light metals. Kita coba buka dari slide tersebut. Bentar ya. Oke, kita lihat nih. Ini kelihatan nggak? Oke, jadi ini ada course tentang light metals dan kita akan lihat kita akan lanjutkan untuk Hal Helord ya tentang elektronik. Kalau ini kelihatan nggak? Kecil banget, Bu. Apa? Ini masih kumpulan PPT aja, Bu, Ya, belum berarti besar. kalau saya di slideshow nggak ada ya? Ya udah kalau gitu. Kalau gitu saya nggak bisa slideshow ya. Oke. Oke. Nah, sebenarnya di short course ini sebenarnya udah dikasih tahu ya beberapa juga ya. Jadi kita sekarang fokus ke elektrometalurgi ini. Jadi di short course ini, jadi waktu itu sekitar 3 hari, Profesor Jeff Brooks, beliau mengundang dari industri juga, dari di industri atau PhD students sekitar Melbourne, kemudian para industri di industri juga, dan industri metalurgi pun ada yang kecil-kecil gitu ya, jadi yang nggak terlalu besar atau memang cukup gitu ya untuk misalnya dia recycling steel dan sebagainya. Kemudian ada juga dari CSIRO atau dari research center lah kira-kira seperti itu. Jadi waktu itu kita dapat short course 3 hari untuk tentang light metals. Di awalnya mana ya? Kalau kita lihat dulu di sini ya. Nah, jadi ya light metals itu atau logam ringan. Jadi yang didefinisikan sebagai logam ringan itu adalah contohnya dibawa selain dari iron and steel ya, selain dari besi baja. Jadi mereka itu light metal seperti lithium atau aluminium, magnesium, terus titanium gitu ya. Ini sebenarnya bisa jadi bukan future lagi ya, sudah merupakan logam ringan yang sangat disukai gitu. Pertama, dia punya kekuatan dibagi dengan berat, jadi specific strength dia bilang, jadi kuat dibagi berat. Jadi kalau di buku, kalau kalian masih ingat kuliah bahan konstruksi, itu kalau kita beli biasanya kita belinya berdasarkan volume ya, berdasarkan volumenya gitu, sehingga kalau misalnya densitasnya ringan, nanti beratnya adalah lebih ringan. Kalau beratnya lebih ringan, berarti kita bayarnya juga kali unit cost-nya ya, jadi lebih ringan gitu. Walaupun mungkin per unit cost-nya beda-beda gitu. Kemudian banyak bahan materialnya ya, ores-nya atau
bijinya gitu. Kemudian banyak disukai di otomotif atau di aerospace karena konsepnya adalah dengan misalnya bodi mobil yang menggunakan light metals yang lebih ringan, misalnya hanya 1/3 berat dari besi baja ya, artinya untuk jarak kilometer tertentu 100 km per 100 km misalnya, maka bahan bakar yang dibutuhkan bisa jadi lebih rendah juga itu dibandingkan dengan yang konvensional. Nah, namun kalau dilihat dia sangat-sangat mahal ya dibandingkan dengan steel atau stainless steel. Dari baja ke stainless steel ini harganya 6 kali lipat. Dari steel ke stainless steel itu harganya 6 kali lipat. Nah, aluminium ini baru harga ya, bukan gross energy requirement. Nah, kalau gross energy requirement-nya ya kira-kira seperti ini ya, masih lebih rendah lah gitu. Nah, tapi kalau udah ke elektrolisis, nah ini elektrolisis ini satu hal Herold dan kemudian elektrolisis ini dua-duanya bisa berkali-kali lipat dari dari pirometalurgi gitu. Jadi ini contohnya adalah aluminium yang hal Herold yang nanti kita akan bahas, dan yang kedua adalah elektrolisis magnesium. Jadi di masa lalu itu tahun 90-an justru magnesium lebih banyak diproduksi menggunakan elektrolisis, bahkan mengambil dari air laut, bahkan dari seawater, seperti di Israel itu ada juga diambil dari air laut, bahkan dari laut mati ya, dari Dead Sea Magnesium namanya. Jadi dari laut mati, danau ya, danau laut mati sama yang danau yang terapung itu sama nggak sih? Sama ya? Iya, Bu. Sama ya? Iya. Betul. Iya. Jadi ada perusahaan namanya Dead Sea Magnesium. Jadi dia memang ngambil kandungan garamnya karena saking tingginya ya kandungan garam sana yang sampai orang bisa mengapung itu ya. Dia ngambil dari sini gitu. Nah, balik lagi yang tadi, ini udah lebih seduluan. Nah, jadi balik lagi ke yang mana ya tadi? Oke, jadi yang tadi jadi kalau misalkan, jadi prinsipnya kalau memang sudah tidak bisa dari pirometalurgi atau hidrometalurgi, maka selanjutnya adalah elektrometalurgi, di mana dibagi dua jadi electrowinning atau electrorefining gitu ya. Jadi antara anoda dan katodanya kita sudah. Nah, jadi kapan dia harus terlarut dalam air dan kapan dia harus terlarut dalam atau di dalam lelehan garam temperatur tinggi, ini tergantung dari deretnya ya, deretnya. Jadi kalau di sini saya coba jelaskan. Jadi di buku ini sebenarnya ini cukup cukup umum ya, kayaknya mungkin di kimia dasar kalian pernah tahu juga. Jadi di sini adalah electrochemical series ya, dan normal elektropotensial dari beberapa jenis logam sesuai dengan convention, urban convention. Ini adalah logam yang jadi kemudian dibandingkan dengan hidrogen ya. Nah, dia logam yang ini adalah logam-logam yang elektropositif terhadap hidrogen, seperti aurum ya, platinum dan sebagainya, dengan hidrogen sebagai referensinya dari 0. Nah, ini logam-logam yang dia elektronegatif terhadap hidrogen gitu ya. Dia bisa dideposit atau bisa bisa diendapkan gitu ya, dari larutan dengan hidrogen over voltage. Jadi harus dinaikkan voltage-nya gitu. Jadi yaitu di sini ada seperti Pb, Sn, molybdenum, nikel, kobalt, kadmium gitu ya, krom, zinc dan mangan. Dia bisa terlarut, mungkin nikel juga ada di sini ya. Kayak biasanya karena nikel atau koper juga mungkin ada daerah sini juga. Dia bisa terlarut, bisa terdeposisi di dalam katoda kalau dia berada dalam larutan aqueous solution atau dalam larutan yang berbasis akuatik, jadi dalam larutan asam gitu ya, misalkan asam sulfat atau jadi larutan kobalt sulfat misalnya ya. Nah, dia bisa mengendap di katodanya sebagai kobalt. Nah, sementara untuk beberapa logam yang lebih sangat elektronegatif,
yang hanya bisa didepositkan melalui lelehan garam, jadi molten salt, jadi lelehan garam. Ini diantaranya ada apa ini MB, saya nggak tahu ya, apa nama panjangnya, ada uranium, ada vanadium, aluminium, titanium, magnesium, natrium, dan kalsium, dia termasuk dalam seperti ini. Jadi yang di komersial, titanium kita sebut ya kalau di elektrolisis ya, tapi kan kebetulan titanium kita reduksi dengan logam magnesium yang reduksi. Nah, jadi di sini kita bisa lihat, kasih contoh bahwa yang salah satu yang dia terdeposisi di lelehan garam itu adalah aluminium gitu. Jadi artinya sel larutan elektrolitnya harus berupa lelehan garam. Nah, sudah lebih dari 100 tahun, dan termasuk yang di Inalum yang ada di mungkin tadi kalau ada yang dengerin itu ya, reaksi yang dengerin kuliah tamu tadi, Hall-Héroult proses adalah proses untuk mengambil untuk produksi aluminium, sudah lebih dari 100 tahun, dan belum ada yang menandingi ya, belum ada yang alternatif route-nya gitu. Jadi kalau ingat-ingat, kalian kalau punya aluminium atau bisa di recycle, lebih baik merecycle ya, lebih baik kita daur ulang, karena energi yang digunakan untuk mendaur ulang aluminium itu jauh lebih rendah dibandingkan kalau diambil dari primary sources atau diambil dari bijinya ya. Jadi kalau untuk aluminium itu Anda harus mulai dari bauksit. Dari bauksit itu pertama harus masuk ke digestion ya. Di leaching dulu, temperatur 250 sampai 300 derajat lah kira-kira. Habis itu nanti dapat NaAlOH berapa ya? 4 kali ya, kalau salah ya. Kemudian nanti difiltrasi, nanti ada juga ada red mud-nya ya, sangat toksik juga dan juga mencemari lingkungan. Nanti dari sini dibuat jadi AlOH 3 kali, sementara NaOH-nya diulang dan di recycle gitu ya. Kemudian nanti dari sini kita panaskan, kemudian baru jadi Al2O3. Nah, ini cukup panjang sampai sini. Nah, nanti di sini Al2O3-nya masuk ke Hall-Héroult. Jadi panjang sekali. Dan contohnya yang di Inalum mungkin sebagian besar masih pakai dari Australia ya, karena di sini ada namanya SGA ya, atau smelter grade alumina. Jadi selain hanya komposisinya, purity-nya, tapi juga ada konduktivitasnya, ada titik lelehnya, ada derajat whiteness-nya dan sebagainya. Nah, jadi dari ini adalah Hall-Héroult. Di sini ada alumina ya, alumina smelter grade alumina. Kita simpan di atas seperti hopper ya, nanti dia akan keluar gitu ya dari sini dalam bentuk padatan. Nah, kemudian ini adalah larutan elektrolitnya. Nah, larutan elektrolitnya adalah larutan garam yang dilelehkan gitu. Kenapa biar meleleh? Karena dia agar temperaturnya tinggi gitu. Dan kemudian katodanya adalah katoda blok ya, dari aluminium, karena dia akan terdepositnya di sini ya, katoda bloknya, atau kadang-kadang ada juga yang dari karbon juga ya, untuk mendeposisikan logamnya di sini. Jadi Al-nya akan terdeposisi di sini. Nah, namun kita buat agar temperatur aluminium saat terdeposisi adalah temperaturnya adalah saat dia mencair, liquid aluminium. Jadi temperaturnya ini lumayan sekitar 700-800. Kemudian kanan kirinya juga ada karbon, kemudian ini ada shell-nya ya. Nah, kemudian si kriolit, nah ini larutan elektrolitnya namanya adalah kriolit. Kriolit ini karena kalau kalian lihat di diagram Ellingham ya, di diagram Ellingham, coba saya lihat dulu ya, kita ke atas dulu. Kita lihat diagram Ellingham. Nah, alumina itu ada di mana? Di bagian bawah ya. Nah, alumina Al2O3 ini dia agak di bagian bawah, artinya dia sangat stabil.
sangat stabil secara termodinamika gitu. Eh, dan apa ya, ya stabil lah gitu, dan dia bentuknya padat juga, dan titik lelehnya sangat tinggi gitu. Nah, sehingga kita membutuhkan agar dia terlarut di dalam larutan garam di molten salt, maka kita harus buat dia bisa cari larutan yang bisa melarutkan Al2O3. Susah banget sebenarnya untuk nyari itu. Dan larutan yang bisa melarutkan Al2O3 adalah cryolite ini gitu. Nah, cryolite ini, karena kalau alumina saja larut dalam cryolite, apalagi yang lain-lain gitu ya, seperti karbon atau refraktor yang lain gitu. Nah, sehingga untuk melindungi dindingnya biar nggak cepet kropos dan kemakan sama si kriolit, maka di sini kita buat freeze lining. Jadi kita buat di sini namanya freeze lining. Ini adalah suatu teknik yang sering banget dipakai baik di reaktor-reaktor temperatur tinggi. Jadi demi melindungi dindingnya, kita sengaja membekukan kriolitnya. Jadi membekukan, kalau kadang ada yang dibekukan slagnya ya, kalau dalam hal ini adalah dibekukan kriolitnya. Caranya gimana? Jadi di daerah sini, di daerah dinding, itu sengaja kita tambahkan water cooled heat exchanger gitu. Jadi sengaja kita buat temperatur di dalam dindingnya itu rendah dengan di jacketed ya, pakai jaket ya, atau pakai water cooled heat exchanger agar dia temperaturnya di bawah titik leleh dari kriolit gitu. Kalau temperaturnya rendah, maka kriolit yang di pinggir yang dia mencair, dia akan membeku gitu. Nah, membekunya ini akan memberikan proteksi bagi si dinding-dindingnya. Ini sering banget dipakai untuk melindungi dari kriolit yang memakan dindingnya. Karena gawat kalau misalkan dindingnya kemakan atau kropos dan bocor, artinya kita harus shutdown dan kemudian harus mengganti gitu. Dulu di waktu saya S3 juga ada teman saya, dia risetnya hanya di daerah sini aja. Jadi dia mencari material yang kuat, tahan gak dimakan sama si kriolit ya. Waktu itu kandidatnya adalah spinel FeNiO4 gitu. Tapi saya belum baca lagi apakah bisa apa enggak. Tapi banyak alternatif untuk mengurangi si heat exchanger tadi dan menggantinya dengan material yang lain. Tapi memang masih belum gitu ya. Nah, kemudian ini adalah anodanya. Anodanya terbuat dari karbon juga. Jadi karbonnya dapat dari mana? Jadi karbonnya itu dibuat dari batu bara yang yang dicetak, kemudian di bake itu dipanggang atau dikarbonisasi. Dengan caranya di bake atau dipanggang dan dikarbonisasi, maka volatile metalnya keluar. Volatile metalnya keluar, maka tinggal lebih banyak karbon dan juga sedikit abunya gitu. Nah, jadi kalau yang zaman dulu ya, awalnya di sini ada anoda karbon anodanya ini, kemudian ada cryolite bednya yang aluminanya terlarut di sini, nanti aluminiumnya akan ada di bawahnya gitu. Untuk di sini, untuk di dalam satu sel, mungkin ini ada lebarnya ya, mungkin berapa sentimeter gitu ya, mungkin 30 atau 50 cm. Maka nanti aluminanya akan ke sini, kemudian dia akan terlarut ke temperaturnya tinggi ya, dikasih current juga, dikasih arus listrik, kemudian nanti akan terelektrolisis dari Al3+ di larutan elektrolit, itu dia terdeposisi menjadi Al logam ya, Al logam, kemudian O-nya akan escape, akan keluar, tapi dia juga bereaksi dengan karbon yang ada di anoda menjadi CO2. Jadi anoda karbon ini merupakan anoda yang terkonsumsi ya. Jadi setelah berapa lama nanti dia akan jadi terkonsumsi dan kita harus ganti lagi dengan anoda yang baru. Nah, jadi jadi misalnya ada dimensinya, ada 9-12 meter, panjangnya dari sini ke sini 3-4 meter, dan dia seri ya, seperti di video ada 16-30 anoda yang saling paralel, yang seri gitu ya ke sana ya.
Nah, jadi karbon anoda yang dia akan memberikan tempat keluarnya listrik ya, current, arus listrik. Juga anoda ini juga terkonsumsi pada reaksi, dan juga dia reaksinya juga eksotermik, sehingga dia menyediakan panas pada proses gitu. Kemudian di sini ada aluminium, liquid aluminium di katodenya, dan kemudian kalau sudah leleh lebih gampang untuk di tapping ya, untuk di drain atau di tapping, dibuka dan kemudian diambil, kemudian nanti baru lagi gitu, lumayan seperti itu. Nah, seperti kalian lihat ya, jadi di dalamnya ini, di bawahnya ini tuh ada si reaktornya tadi. Jadi orangnya jalan-jalan di atas ya, jalan-jalan di atas. Nah, satu ini adalah satu sel, kemudian ini ada ada listriknya dan sebagainya. Nah, jadi untuk aluminium production, buat kalian yang siapa tahu ada yang tertarik ke Inalum atau ke Bintan gitu ya, atau aluminium, atau mungkin ada teman kalian yang tertarik gitu ya, atau misalkan ada lomba-lomba tentang aluminium production. Nah, jadi di sini selalu dimulai dari alumina silo. Jadi dari raw materialnya ada tempat penyimpanan. Nah, kemudian ini adalah kriolit ya. Kriolit itu adalah si lelehan bubuk sih bentuknya, kemudian dilelehkan jadi molten kriolit. Kadang-kadang ditambah flux berupa aluminium fluorida di sini ya. Dan kemudian ada anoda juga. Kemudian listriknya disuplai dari power station. Kemudian ada transformer, ada silicon rectifiers ya. Kita nggak terlalu tahu yang bagian ini, dan kemudian mengalirkan arus listrik melalui anoda karbon tersebut gitu. Nah, kemudian nanti molten aluminiumnya dimasukkan ke dalam foundry atau tempat pencetakan, di mana di sini disimpan di dalam oven, kemudian dituang ya, untuk baik jadi di casting untuk pencetakan, atau mau di ingot casting, atau di dalam bentuk water casting dan sebagainya, dan siap untuk dijual. Nah, sementara oksigen gasnya yang keluar itu kan ada mengandung CO2, ada mengandung mungkin yang lain-lainnya, maka masuklah ke gas cleaning, di mana gas cleaning ini sudah cukup sama ya di mana-mana ya, dari electrostatic filter, kemudian ke scrubbing, towers, fan, dan masuk ke stack begitu. Nah, untuk refining, jadi tadi adalah electrowinning ya. Untuk refining juga sama sebenarnya, cuman bedanya kalau refining sengaja kita larutkan suatu logam, kemudian kita endapkan lagi dengan kemurnian yang lebih tinggi gitu. Ini juga sama secara umum, kalau kita ingin lakukan electro refining, kita harus lihat apakah spesiesnya itu terlarut dalam aqueous solution atau dalam molten salt. Dari tadi ya dia tabel tentang yang elektronegatif terhadap hidrogen. Jadi ini contoh electro refining dari copper. Pertama kita punya copper yang ini ya, anoda ini anoda positif ini ya. Di anoda ini adalah copper, blister copper ya, tadi yang seperti di video. Nah, nanti di anodanya akan terjadi reaksi di mana si Cu-nya itu akan akan teroksidasi ya, jadi Cu2+ ditambah 2 elektron dan mengkonsumsi elektron. Maka dari anoda ini dia akan ada Cu2+. Begitu juga PGM mungkin platinum group metal juga dengan current yang sama, dia akan mungkin terlarut gitu ya, terlarut gitu. Nah, di katoda Cu yang ada di larutan itu akan dikenakan dengan 2 elektron menjadi Cu metal gitu, untuk menjadi Cu metal, menjadi pure cathode. Sementara yang lain PGM yang sudah terlarut itu tidak bisa mengendap di katodanya, karena beda potensial dan karakteristiknya agak berbeda gitu ya, sehingga dia tetap ngumpul di bawah gitu, dan lama-lama dia menjadi anode slime tadi. Dan anode slime-nya yang minggu lalu kita lihat videonya, diolah dengan suatu proses yang proprietary, kita tidak tahu detailnya, tiba-tiba sudah jadi logam ya, logam emas dan sebagainya.
Nah, jadi kalau kita lihat di sini reduksi dan oksidasinya ya. Jadi kalau misalkan kita lihat reduksinya, misalnya elektrodanya E gitu ya. Oksidasinya misalkan plus E. Sebenarnya kalau di overallnya kan sebenarnya nggak perlu reaksi ya, nggak perlu nggak perlu beda potensial gitu. Tapi tetap kita berikan over potensial agar dia reaksinya terjadi dan terjadi arus listrik gitu. Nah, jadi di sini contoh electrorefining copper yang cukup besar. Di sini dari ada anoda, katoda, anoda, katoda, anoda, katoda ya, seperti itu. Dan kemudian setelah berapa hari gitu kan itu bisa diangkat. Contohnya ini yang di anoda ini ya. Jadi untuk yang copper dari awal kita sudah lihat juga dari tembaga. Pertama kita keringkan, kemudian masuk ke dari konsentrat, kemudian masuk ke smelting. Di smelting ini ditambah oksigen sehingga kita dapat gas SO2, dan SO2-nya kita lanjutkan ke sulfuric plant acid ya, sulfuric acid plant. Kemudian sementara ini slagnya dibereskan, dibersihkan, dan kemudian masuk ke converting di converting ini kemudian dapat Cu 98% ya, 98%. Kemudian dimasukkan ke dalam furnace. Kemudian setelah itu di casting, kemudian dicetak, kemudian dari anodanya bisa masuk ke refinery. Oke, nah jadi dari penjelasan tadi dibandingkan yang lain, dibandingkan yang pirometalurgi, electrochemical process ini sangat-sangat lambat dan juga energi intensif gitu. Dan karena apalagi kalau misalkan kita lihat perlu listrik ya, nah listrik, dan kemudian berapa ya efisiensi misalnya dari PLTU, misalkan kita masih bicara PLTU dulu ya. Misalkan kalau di PLTU sampai ke jadi listrik kan mungkin 30% atau 25% ya nilai efisiensinya. Jadi nggak kalau dilihat dari hulunya butuh berapa, itu juga sangat besar. Jadi ke depan adalah bagaimana kita bisa mensuplai untuk elektrometalurgi ini energi yang intensif ini, sumber-sumber listrik dari yang terbarukan gitu. Memang dari dulu tuh memang 2000 berapa ya, 2008 atau 2009, udah lama banget ya, waktu saya ikutan conference di Adelaide atau di Perth waktu itu, sudah sangat mapan sebenarnya ya energi terbarukan. Cuman saat itu mereka cerita bahwa energi terbarukan itu ketika misalnya ada downtime-nya, maka dia harus make up dengan energi fosil, dan make up-nya itu jadi sangat tinggi ya biayanya gitu mungkin ya, dan dibebankan ke customer. Jadi waktu itu sempat di Adelaide itu 3 hari dia pakai angin ya, pakai energi angin, kemudian di energi anginnya for some reason itu tidak bisa beroperasi gitu ya, energi angin itu. Kemudian si PLTU-nya jadi di backup dengan diesel kalau nggak salah. Pembangkit listriknya ya, power generatornya di backup dengan diesel. Dan maka di saat itu konsumen ini membayar sangat tinggi ya, membayar sangat tinggi. Oke, nah electrochemical process juga kita akan dapatkan produk yang sangat selektif dan very highly refined product. Kemudian temperaturnya relatif lebih rendah dibandingkan pirometalurgi, karena temperaturnya paling tinggi mungkin 600 derajat atau 700 derajat kita bisa dapatkan produk. Nah, namun yang bagusnya adalah tidak kontak langsung dengan hasil pembakaran gitu. Kalau di smelter hasil pembakaran dari kokas gitu ya atau C-nya langsung mengkontak dengan si logamnya, sehingga mungkin mengotori dari produk logamnya. Nah, namun kalau misalkan electrochemical process ini tidak. Dan sehingga electrochemical process terutama untuk refining itu menjadi opsi-opsi dari logam tertentu. Oke, kemudian ini tambahannya juga. Jadi tadi anoda itu bisa insoluble conductor, jadi elektroda yang
tidak soluble ya, yang tidak larut untuk electrowinning, atau anodanya bisa berupa tadi seperti katoda tadi ya, anoda karbon, anoda logam dari impure metal. Jadi misalnya Cu 98% gitu ya, untuk electron refining bisa juga. Nah, di katoda akan terdepositi produk. Jadi produknya akan terdeposisi di katoda. Misalkan kita sebut dengan katodik copper. Dan kemudian larutan elektrolitnya bisa bentuknya larutan berbasis air, bisa asam, bisa sulfat gitu ya, atau bisa lelehan garam. Oke, nah di sini elektrodanya adalah ada macam-macam, ada elektroda yang solid, ada yang terkonsumsi, ada yang inert. Kemudian elektrodanya juga benar tadi tidak boleh terpasivasi ya. Sekarang yang menjadi problem ya, yang tetap ingin di overcome di produksi aluminium itu adalah untuk mengembangkan elektroda yang inert. Karena saat ini kan elektroda yang sering dipakai adalah elektroda karbon, di mana si anoda karbon itu lebih gampang sekali terkonsumsi ya, sehingga meningkatkan gas rumah kacanya juga, dan mungkin meningkatkan biayanya juga, dan setelah beberapa saat harus diambil. Jadi anodnya jadi consumable, anodanya jadi consumable untuk produksi aluminium. Masih dikembangkan, belum banyak sebenarnya di komersial, tapi sedang menuju ke sana agar mendapatkan yang inert gitu. Dan juga merupakan electrical conductor yang sangat baik. Nah ini kemudian elektrodanya juga harus resisten pada korosi, tidak terpasivasi, kemudian harus murah juga, terutama kalau misalkan elektroda dari contohnya anoda karbon yang gampang habis ya, atau yang gampang diulang lagi. Dan ini di contoh anoda ya, jadi harga anoda ini juga lumayan, cost-nya lumayan ya. Jadi di sini misalnya untuk aluminium production cost ini yang dari bahan baku aluminanya, dari biaya raw materialnya ini kurang dari 50%, mungkin 45%. Kemudian electrical energinya itu hampir seperempatnya. Kemudian hampir seperempatnya juga anoda. Baru sisanya labor atau bayar man hour-nya ya, dan kemudian biaya-biaya yang lain. Sehingga kalau misalnya electrical energy-nya ini bisa dikurangi gitu ya, dari meningkatkan efisiensi, kemudian mungkin biaya anodanya juga bisa dikurangi, itu akan menurunkan significant cost dari aluminium. Ya, sebagai gambaran, kalau produksi aluminium di Melbourne ya, di Australia itu dia memakan 40% dari biaya penduduk di satu provinsi. Jadi satu provinsinya sih memang nggak nyampe 30 juta ya, berapa ya, mungkin 10 jutaan ya, tapi 10 juta orang. Tapi kan dengan kalau di negara maju dia per kapitanya itu listriknya ya semuanya listrik, soalnya kompor listrik, terus shower juga pakai listrik, terus semuanya udah listrik, bahkan potong nyapu halaman aja dia pakai blower ya, pakai listrik. Jadi pendapatan per kapitanya sangat tinggi sekali konsumsi energi listrik per kapitanya sangat tinggi. Jadi terbayang betapa besarnya produksi aluminium. Oke, mungkin saya tutup dulu di sini ya. Kita lanjutkan besok. Besok adalah tentang tentang kompleks ores ya, tentang urban tentang urban ores, tentang urban mining. Jadi tentang bagaimana kita bisa merecycle. Mudah-mudahan untuk besok bahasanya dalam bahasa Inggris ya, tapi kalau mau bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, karena Profesor Akbar juga aslinya dulunya orang Indonesia ya, memang dia ganti paspor gitu ya, untuk mungkin kemudahan dalam bekerja gitu dan internasionalisasi. Jadi oke, mungkin cukup dulu untuk sekian. Besok kita ketemu lagi pukul 13 jam 1 siang. Mudah-mudahan kalian bisa datang 5 menit lebih awal ya, jadi biar nggak kosong banget ya kelasnya. Dan untuk tugasnya
Nanti saya cek dulu ya. Jadi untuk tugas elektrometalurgi ini tugasnya membuat resume. Jadi nggak susah-susah. Yang penting biar saling belajar. Saya cek dulu di buku yang baru yang di online itu dia halaman berapa biar untuk memudahkan. Bentar saya akan masukkan tugasnya di EduNext. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini.